Hati-hati ya, yang kamu lihat hebat belum tentu benar. Bisa jadi menyesatkan. Makanya kenapa ya Tuhan itu mengizinkan mungkin orang-orang yang percaya sama dia, orang yang benar, itu mengalami kayak tekanan, penderitaan. Apapun yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Alkitab. Walaupun orang katakan, wah ini hukum alam, wah ini kena karma, wah ini karena ini dan sebagainya. Enggak juga. Kita setelah mengenal Tuhan, kita akan lebih mengetahui bahwa oh ini memang cobaan datang. Kan Tuhan katakan pencobaan yang datang pada kamu tidak melebihi kekuatan. Tuhan memberikan atau membiarkan pencobaan-pencobaan itu datang pada kita supaya kita itu tambah kuat. Guys, lihat nih, kayaknya orang ini ngomongnya kayak meyakinkan banget deh, kayak merasa paling benar. Tahu nggak sih, kadang orang yang kelihatannya paling meyakinkan justru itu yang bahaya tahu. Emang iya, kayaknya ini kelihatan orang baik. Ya jangan gampang percaya, harusnya kamu observasi dulu. Iya sih. Benar banget. Masalahnya justru orang yang menyesatkan itu yang kelihatannya baik gitu, Sam. Dan di Alkitab juga ada peringatan tentang sosok yang kelihatannya kuat, tapi ternyata dia itu melawan Tuhan dan bahkan dia itu menyesatkan banyak orang. Siapa emangnya? Nah, gimana kalau kita baca pelajaran kita Boleh. kali ini? Di Sabat kedua, judulnya Hukum Alam. Iya sih, judulnya kayak 11-12 sama kayak ya kondisi topik yang kita kita lihat di tadi sini ya. Oke, tapi kan sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, teman-teman yang di rumah ada beberapa yang belum punya buku juga kan? Bener. Nah, teman-teman semuanya yang mau buku seperti kita, supaya kita bisa belajarnya lebih gampang lagi, teman-teman bisa hubungi kontak person Hope Channel Indonesia di bawah ini, supaya kita bisa punya buku untuk belajar bersama-sama. Benar. Nah, mungkin kayak gitu kita langsung masuk aja gak sih ke dalam Wait, cerita? untuk teman-teman semua juga yang belum punya buku, Oh, benar. bisa buka kitabnya dulu di Daniel 7 ayat 25. Oke. Kayaknya aku makin penasaran nih. Masuk aja gak sih? Oke. Ke dalam cerita, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disebut sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Wah, ternyata ceritanya singkat tapi mendalam banget ya intinya. Jadi di dalam bacaan ini dijelaskan tentang sebuah sosok yang akan muncul dan melakukan hal-hal yang melawan Tuhan. Jadi dia digambarkan dalam cerita ini tuh sebagai seorang yang berbicara menentang Yang Maha Tinggi, terus menindas orang-orang yang setia kepada Tuhan, bahkan juga mencoba mengubah aturan dan waktu. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa sebenarnya dia tidak hanya salah, tetapi secara aktif tuh mencoba untuk menggantikan kebenaran, tetapi versi dia sendiri gitu loh. Nah, di
lain itu, orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan akan mengalami tekanan dari kejadian yang telah dilakukan. Seperti menyerahkan ke dalam kuasa untuk waktu tertentu, terus digambarkan sebagai 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi artinya tuh ada periode waktu di mana penderitaan itu akan terjadi secara bertahap. Gitu. Oh, dan kayaknya bukan cuman itu deh. Ada peringatan yang menurut aku itu sangat bagus. Jangan sampai kita disesatkan dengan cara apapun. Karena sebelum hari itu datang akan terjadi 2 hal nih. Pertama, banyak orang yang meninggalkan iman. Terus akan muncul sosok yang disebut manusia durhaka ya. Berarti sosok ini tuh ternyata bukan biasa-biasa saja dong. Dia berarti digambarkan sebagai seseorang yang menentang segala sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, meninggalkan dirinya sendiri. Bahkan mereka sampai duduk di tempat yang seharusnya untuk Tuhan dan mengaku sebagai Tuhan. Berarti artinya dia berusaha untuk mengambil posisi Tuhan dalam hidup manusia. Terus ada juga satu hal penting. Kalau semuanya itu tuh belum terjadi sekarang karena masih ada sesuatu yang menahan gitu. Yang artinya walaupun kejahatan udah mulai bekerja walaupun secara diam-diam, tetap masih ada batasan yang membuat semuanya belum terjadi secara penuh. Tapi suatu saat nanti ketika yang menahan itu sudah tidak ada, baru di situ semuanya terlihat jelas. Yang artinya di tengah situasi yang sulit dan penuh tekanan, tetap ada perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan bagi kita yang setia. Wow. Ternyata agak susah ya untuk dicerna gak sih pelajarannya? Kayaknya kita butuh lebih Pendapat. banyak Bener fakta-fakta banget. dan pendapat dari Benar. Jadi kita mau denger dulu nih Profesor Connor dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Tahukah kamu, dulu sebelum ada mesin cetak, bikin satu Alkitab itu butuh waktu yang lama banget. Sekitar 10 bulan, karena dia itu ditulis tangan. Kalau dihitung pakai standar gaji sekarang, harganya itu bisa sekitar $24.000. Tapi, itu belum termaksud biaya lain seperti listrik, tempat, dan operasional. Jadi, kalau semuanya dihitung, harga satu Alkitab itu bisa sampai $96.000. Wah, zaman dulu, Alkitab itu super mahal dan susah banget untuk didapetin. Jadi, orang yang punya Alkitab harus benar-benar menghargainya. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita udah ditemenin lagi sama Pendeta Benny. Shalom Pendeta, gimana kabarnya? Baik-baik, kalian juga banget. baik-baik, sehat-sehat Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan kami juga semua Oke, ya. sehat-sehat. Nah, Pendeta tadi kan kita udah udah baca-baca nih cerita yang ada di episode atau sahabat kedua ini yang judulnya Hukum Alam. Nah, dari cerita ini kita udah siapin beberapa pertanyaan untuk kita sampaikan. Nah, tapi kita dengerin dulu nih ayat inti yang terdapat di 2 Tesalonika 2 ayat 7 yang dibilang, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Oke, jadi Pendeta nih pertanyaan dari aku ya. Gimana sih cara kita ngebedain mana pengaruh yang benar dan mana pengaruh yang perlahan menyesatkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya, pelajaran kita bagian ini memberikan kita bahwa setan itu kan tetap mencoba menggoda kita supaya jangan dekat dengan Tuhan. Apapun itu, dia kasih contoh apapun, atau Tuhan buat apapun, dia pasti kasih saingan yang mirip-mirip. Ya, yang mirip-mirip. Misalnya apa ya? Misalnya pelangi. Pelangi kan itu sebenarnya berkat kan, bahwa tidak akan ada hujan lagi untuk membinasakan bumi ini. Tapi setan bikin kan mirip-mirip pelangi, yang negatifnya LGBT, gitu kan. Jadi dibuat sedemikian, hal-hal lain dibuat sedemikian rupa sehingga mirip-mirip, sehingga kita ini sulit untuk membedakan mana sih yang benar nih, ya. Kecuali kita kembali kepada Alkitab. Nah, pelajaran kita memberikan
Profesor Cornell tadi sudah berikan bahwa Alkitab saja ditulis berapa lama itu ya? Iya. 10 tahunan untuk nulis. Kalian masih ikut pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu nggak? Pernah kok pendeta. Yang di gereja kan pernah dulu, Iya. gue sempat bikin ya, bermalam Iya. berapa jam gitu sampai berapa malam dibuat. Itu kan makan waktu juga dan lain sebagainya. Tapi itu kan membuat kita menjadi lebih mengenal, sebenarnya mengajak kita untuk lebih mengenal Tuhan secara lebih baik. Jadi kalaupun kita mau ini yang mana nih yang benar, mana yang tidak benar, ya kita harus kembali kepada Alkitab. Pada Alkitab. Apapun yang kita lakukan, kita harus kembali kepada Alkitab. Walaupun orang katakan, wah ini hukum alam, wah ini kena karma, wah ini karena ini dan sebagainya. Enggak juga. Ya, ini semuanya harus kembali kepada Alkitab. Ada hal-hal lain yang Allah berikan petunjuk kepada kita supaya kita itu tidak terpengaruh ataupun tidak masuk ke dalam jebakan yang setan buat juga mirip-mirip seperti itu. Oh, jadi biar kita bisa ngebedain pengaruhnya itu tuh kita emang harus grounded in the Bible ya. Kita harus Iya. berdasar Benar Alkitab banget. lagi. Iya. Kita harus Benar. sering baca Alkitab. Benar sih. Nah, pas banget nih. Ngomong-ngomong tentang Alkitab, kayaknya kenapa ya Tuhan itu mengizinkan mungkin orang-orang yang percaya sama dia, orang yang benar, itu mengalami kayak tekanan, penderitaan. Padahal kan mungkin di ekspektasinya kita udah bersama Tuhan nih, berarti seharusnya semuanya berjalan dengan lancar, aman gitu mungkin pendeta. Sebenarnya sih aman aja berjalan dengan Tuhan ya. Ya sih, nggak salah sih, tapi maksudnya selalu ada tekanan gitu gak sih pendeta? Yang Ada masa sulitnya. Masa sulitnya. Iya, yang kadang-kala kita merasakan bahwa itu satu kesulitan bagi kita. Kenapa kok saya sekarang udah lebih setia pada Tuhan, kok sekarang kok jadi tambah sulit? Gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak sulit-sulit juga gitu ya. Sebenarnya nggak sulit-sulit. Iya, kita tidak sulit-sulit. Hanya kadang cara pandang kita masih tetap cara pandang kita sebelum mengenal Tuhan. Kalau cara pandang kita setelah kita mengenal Tuhan, sebagaimana Tuhan mana, maka kita akan, oh ini terima kasih nih, gitu ya. Terima kasih ada penderitaan, ada pencobaan seperti ini. Ya saya lebih berserah pada Tuhan. Saya lebih banyak berdoa, saya lebih banyak berpuasa, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saya. Tidak kita katakan, kayaknya lebih enak tinggalin Tuhan deh. Ya. Lebih enak saya kembali sebagai kayak dulu belum mengenal Tuhan. Nggak seperti itu juga ya. Jadi kita setelah mengenal Tuhan, kita akan lebih mengetahui bahwa ini memang cobaan datang. Kan Tuhan katakan pencobaan yang datang pada kamu tidak melebihi kekuatan. Tidak melebihi kekuatan. Jadi kita tahu bahwa ini nggak seberapa nih, kita jalan aja dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa setelah mengikut Tuhan kok saya tambah susah, hidup saya tambah nggak beres dan lain sebagainya. Nggak sebenarnya. Tuhan memberikan atau membiarkan pencobaan-pencobaan itu datang pada kita supaya kita itu tambah kuat. Setelah kita melewati baru kita, oh iya ya, lewat tuh. Aku hampir aja waktu itu jatuh. Hampir aja waktu itu meninggalkan Tuhan. Tapi karena gini, kita baru merasakan setelah itu lewat mungkin. Yeah. Setelah lewat baru kita tahu bahwa bagaimana Tuhan melepaskan kita dan kita tentunya naik. Dalam iman, kepercayaan kita naik kepada Tuhan. Iman kita bertambah kepada Tuhan. Karena kita tahu ini pencobaan-pencobaan atau penderitaan atau tekanan yang ada itu sudah lepas daripada segala sesuatunya. Berarti percobaan penderitaan ini kayaknya kita alamin mungkin karena mungkin karena Tuhan pasti tahu kalau kita mungkin bisa melewatin Iya. hal itu, berarti pendeta. Yang penting harus mengimani kita kepada Tuhan. Benar banget. Benar-benar. Oke pendeta, kan pada pelajaran kedua ini kan judul pelajaran kita itu kan hukum alam. Nah apa sih maksud dari judul tersebut? Apa maksud dari hukum alam dalam konteks sekarang? Dan bagaimana supaya kita bisa merasakannya secara nyata? Iya, ayat-ayat kita dari Daniel, Tesalonika dan juga Wahyu yang jadi dasar pelajaran kita pada saat ini kan berikan bahwa akan ada kok masa pencobaan, masa kesulitan yang akan kita hadapi. Akan ada tekanan-tekanan yang akan kita hadapi. Tetapi seperti tadi bahwa tekanan-tekanan itu bukan membuat kita justru mundur. Nah, karena setan terus akan menggoda kita, terus akan mencoba berbagai cara
supaya kita jauh. Setan akan coba untuk membuat kita, udahlah ngapain sih baca Alkitab tahunan? Ngapain sih ikut follow the Bible? Gitu kan. Ya, ngapain sih punya begini dan sebagainya. Jangan-jangan orang sekarang baca Alkitab Formalitas. walaupun di HP begitu. Ya sudah digital semuanya. Ya nggak begitu lagi karena sudah sibuk dan lain sebagainya. Tapi mari ambil waktu. Mari ambil satu kesempatan untuk kita boleh berhubungan dengan Tuhan setiap hari. Follow the Bible itu hal yang menyenangkan. Dulu 3 pasal, sekarang cuma 1 pasal. Tambahkan lagi, baca lagi yang lain, yang memberi kita kekuatan di dalamnya. Karena orang katakan, ya itu hukum alam. Itu bagian daripada ini. Enggak juga sih sebenarnya. Ya. Pencobaan itu memang hukum alam. Ya, hukum alamnya begitu. Ya, ini yang begini enggak. Ya, ada masanya tekanan dari segi agama, ya, yang sudah kita tahu bahwa akan ada tekanan dari segi lainnya. Mungkin kalian berteman dengan orang-orang yang ngapain sih hari Sabat, gitu ya. Itu kan orang yang lama, ngapain sih begini, ngapain sih itu kan yang lama, gitu ya. Ini udah perjanjian baru dan lain sebagainya. Tekanan itu akan selalu ada. Cobaan itu selalu ada bagi kita. Dan pelajaran kita memberikan bahwa setiap hal yang dilakukan oleh setan itu yang mirip-mirip. Sekali lagi mirip-mirip. Sebagai sepertinya adalah satu kelepasan bagi kita. Sepertinya jalan keluar bagi kita. Tapi sebenarnya itu tidak jebakan. Ya, sebenarnya itu jebakan yang membuat kita itu jadi lebih jauh daripada Tuhan. Jadi pelajaran kita bahwa hukum alam itu memberikan kepada kita bahwa kita bisa berjalan dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, walaupun orang katakan, ya itu hukum alamnya harus begitu, itu harus begini, enggak juga. Tapi Alkitab memberikan bahwa ada masanya memang akan ada tekanan-tekanan secara rohani, ada tekanan-tekanan secara ekonomi dalam kehidupan kita, ada masa sulit yang sulit, ya, 7 kepicikan Yakub dan lain sebagainya, ya, hukum hari Minggu dan lain sebagainya, dan banyak hal lainnya yang coba mirip-mirip dibuat. Tapi kita harus yakin bahwa itu ada membuat kita harus lebih kuat, membuat kita harus lebih setia kepada Tuhan dengan prinsip mari kita belajar Alkitab kita dengan baik. Amin. Ya. Ada pertanyaan-pertanyaan di sini kan ada berikan kapan sih punya Alkitab, berapa banyak Alkitab, jangan-jangan Alkitab banyak di rumah tapi kita juga tidak pernah membukanya atau membacanya. Nah, itu siapa tuh? Kayaknya semua orang kita kayaknya pasti baca Alkitab lah ya. Iya, benar. Terima kasih Pendeta. Oke. Jadi kita makin ngerti kali ya. Iya, benar banget. Kalian penasaran nggak gimana sama pendapat teman-teman di rumah? Penasaran banget. Ya kan? Kalau gitu gimana kalau kita langsung ke segmen apa pendapatmu? Nama aku Tiara Kania. Perkenalkan, nama saya Viana Pandiangan. Perkenalkan, nama saya Quendi Mariana Bani. Perkenalkan, nama saya Tracy Sitoha. Ayat Alkitab favorit aku terdapat dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Jadi alasan aku memilih ayat ini sebagai ayat favorit aku karena mengingatkan aku kembali bahwa dengan kekuatan Tuhan, karena kekuatan Tuhan ajalah aku bisa menyelesaikan segala masalah dari yang kecil maupun yang besar. Ayat favorit saya terdapat di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alasannya saya memilih ayat ini karena ayat ini merupakan ajaran buat saya untuk tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap harinya dan juga percaya pada rencana-rencana Tuhan. Ayat favorit saya terdapat dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ayat ini mengingatkan saya bahwa Tuhan ingin saya dibentuk oleh firman-Nya, karena firman-Nya adalah kebenaran yang menuntun hidup saya kepada jalan yang benar. Ayat favorit saya adalah Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya memilih ayat ini sebagai ayat favorit saya karena Kristus adalah
seorang yang memberikan saya hidup, yang mengampuni dosa-dosa saya, dan jika saya mati saya mengatakan itu keuntungan karena saya beruntung jika saya mati karena itu tidak akan memperpanjang dosa-dosa yang akan saya hadapi di dunia ini. Terima kasih. Kembali lagi ke Cornerstone Connection. Kita udah denger nih ayat favorit teman kita. Kayaknya mereka keren banget ya. Bagus-bagus bisa semua menghafal. Nah, aku jadi makin penasaran. Ternyata ayat Alkitab favorit kita apa aja nih? Kayaknya dari ujung dulu gak sih? Dari Pendeta. Enggak, dari ujung sini dong. Temanku sahabat ini aku yang paling baik banget. Oh, iya. Kalau ayat favorit kamu apa? Ayat favorit aku tuh ada di kitab Filipi. Oh, iya. Filipi 4 ayat 13. Isinya apa? Bunyinya, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kenapa aku milih ayat ini jadi favorit aku? Karena ini mengingatkan supaya apapun yang aku lakukan itu pasti harus aku serahkan kepada Tuhan. Amin. Yaudah aku deh sekarang. Gimana? Aku terdapat di Mazmur 100 ayat 5. Isinya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Intinya, God is good all the time. Nah gitu. Maksudnya Katia gimana? Kalau aku itu ayatnya ada di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku suka ayat ini tuh karena ini kayak nenangin banget gitu loh. Kayak kita tuh harus apa sih namanya, kayak Tuhan itu punya rencana sendiri. Kita benar-benar. tinggal berserah aja gitu. Ini mau tanya pendeta, tapi kayaknya dia langsung baca semua pasal di Alkitab ini deh kayaknya pendeta. Tapi gak apa, kami penasaran. Ayat favorit Papen apa nih? Banyak sih. Tuh kan, banyak kan? Aku juga banyak lagi sebenarnya. Iya. Emang gitu. Coba pendeta Karena kan satu. kita anak Pathfinder kan harus banyak hafalan. Iya. Pathfinder, siap banget. Ya. Coba Jadi, Papen. Salah satunya adalah Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidup kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Jadi kenapa nih? Ya kita jalan aja sama Tuhan. Percaya aja gitu loh. Tuhan akan Itu juga buka kok salah satu pelan-pelan, favorit pelan-pelan. Iya kan? Salah satu. Tuhan akan buka pelan-pelan jalan ikut kita. Jadi salah satunya. Salah satunya. Itu salah satu ayat favorit aku juga. Oh iya. Tapi pendeta keren, pendeta bisa hafal. Kita semua baca, gimana sih? Berarti seharusnya lain kali kita harus menghafal ayat hafalan. Ini mencerminkan pendeta. Nah, tapi jadinya kan kita makin penasaran gak sih apa kesimpulannya? Coba kesimpulan dari pelajaran kita kira-kira apa nih pendeta? Baik, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini mengenai hukum alam yang seringkali kita rasakan bahwa kalau seseorang itu dapat tekanan, kemudian jatuh, dapat pencobaan, dapat penderitaan, kemudian menyerah dengan hal itu, maka kita kan, ya itu namanya juga hukum alam. Memang harus begitu. Memang itu bisa ini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya pelajaran kita memberikan bahwa setan memang memberikan banyak hal. Setan memberikan banyak cobaan kepada kita. Setan banyak memberikan hal-hal yang mirip-mirip, sepertinya kelepasan, tapi sebenarnya bukan kelepasan. Sepertinya jalan keluar daripada tekanan, daripada permasalahan, daripada penderitaan yang ada, tapi sebenarnya bukan kelepasan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, pelajaran kita mengingatkan, kita berjalan dengan Tuhan, dengan setia kita membaca Alkitab kita, dengan setia kita menghafal Alkitab kita sedapat mungkin, dengan setia kita belajar sekolah sahabat kita, maka kita akan mengetahui jalan Tuhan yang terbaik, yang Tuhan akan bukakan tahap demi tahap. Itu bukan hanya hukum alam, tapi memang Tuhan menyiapkan jalan yang terbaik di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada apa yang kita pikirkan sebelumnya. Dan itu adalah hal yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Berarti kita tuh harus ini ya, harus rajin baca Alkitab, kita harus rajin berdoa juga. Nah, seperti kata pendeta, balik lagi ke Alkitab. Benar. Oke. Kalau gitu, pendeta boleh tolong didoain pelajaran kita dan juga teman-teman yang ada di rumah dan di studio. Kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam surga,
Kami bersyukur karena waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Boleh kami kembali berdiskusi, mempelajari firman Tuhan, membuka ayat-ayat daripada firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan boleh bersama-sama dengan kami semua, khususnya bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Baik yang berada sama-sama di studio maupun di tempat-tempat lain. Biarlah Tuhan juga menjagai dan melindungi, Tuhan juga memberkati. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Kami menyerahkan doa kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan karena kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, jadi dari episode kali ini kita bisa belajar bahwa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita bisa dengan hal-hal yang simpel ya. Bisa membaca Alkitab atau memuji Tuhan. Oke, sampai ketemu teman-teman yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.